Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Informasi kelas D Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan data. Pertama, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menggambarkan pusat dari kumpulan data yang bisa mewakili. Mean, median, modus sama-sama merupakan ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisis statistika deskriptif. Namun, ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam menerangkan suatu ukuran pemusatan data. Syaratnya adalah data yang sudah disusun atau dikelompokkan. Tipe-tipe data dibagi menjadi data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Perhitungan frekuensi data tak berkelompok biasanya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel di atas bahwa angka dengan nilai yang sama tidak dikelompokkan dengan urutan frekuensi. Kemudian data berkelompok. Data berkelompok adalah sebuah data yang telah digolongkan dalam distribusi frekuensi. Data kelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri atas beberapa kelas. Yang dimaksud dengan kelas di sini adalah suatu bagian atau elemen dari tabel yang menunjukkan jumlah data yang berada pada suatu rentang tertentu. Pertama, cara mengubah data tunggal menjadi data kelompok adalah sebagai berikut. Pertama, cari jangkauan dengan rumus J sama dengan X max kurangi X terkecil. Kedua, setelah itu kita mencari banyak kelas dengan hadiah empiris terges, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Kemudian cari panjang kelas dengan rumus C sama dengan J yang sudah kita dapatkan dibagi K dengan kaidah empiris Sturges dengan syarat pembulatan ke atas. Kemudian kita dapat menentukan frekuensi setiap kelasnya. Selanjutnya, mean. Mean adalah perhitungan rata-rata, didapat dari jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ini bisa dilakukan baik untuk data tunggal maupun data kelompok. Untuk mean data tunggal, perhitungan rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Kita tinggal menjumlahkan setiap data yang ada dibagi dengan jumlah anggota data. Kemudian, mean untuk data kelompok. Mean data kelompok menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sigma xi kali fi per sigma fi, di mana xi adalah nilai tengah. Jika kita lihat pada contoh tabel di samping, nilai tengah dari frekuensi 3 interval 31 sampai 40 adalah 35. Kemudian frekuensi dari kelas tersebut adalah 3. Kemudian total frekuensinya adalah 3 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 8 dan ditambah 3, yaitu 30. Kemudian median. Median adalah nilai yang persis berada di tengah jika suatu angkatan data diurutkan dari nilai terkecil atau terendah sampai terbesar atau tertinggi, atau sebaliknya. Perhitungan median juga menggunakan teknik yang berbeda antara data tak berkelompok, data atau tunggal dengan data berkelompok atau bergolong. Untuk median data tunggal, rumusnya sebagai berikut. Kita tinggal menjumlahkan data pada posisi setengah N, di mana N adalah jumlah seluruh data. Kemudian ditambahkan dengan data berikutnya dibagi 2. Untuk data berjumlah ganjil, kita tinggal mengambil data ke N-1. Kemudian data berkelompok. Berikut adalah rumus untuk data berkelompok, yaitu tepi bawah kelas median ditambah banyaknya data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dikali panjang kelas.
Kemudian modus. Modus dapat dipahami sebagai nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok nilai yang memiliki frekuensi relatif terbesar. Untuk modus data tunggal, kita dapat mencarinya dengan melihat nilai berapa yang paling sering muncul. Kita dapat mengelompokkannya kepada kelompok-kelompok frekuensi, kemudian mengambil nilai dengan frekuensi terbesar sebagai modus. Sedangkan untuk data berkelompok, berikut adalah rumusnya, yaitu tepi bawah ditambah frekuensi relatif kelas modus dikurangi frekuensi relatif sebelumnya dibagi D1 seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi relatif kelas berikutnya dikali C. C adalah interval panjang kelas. Kemudian kuartil. Kuartil merupakan nilai membagi data menjadi 4 bagian, yaitu 1/4 bagian, setengah bagian, dan 3/4 bagian. Perhitungan kuartil untuk data tunggal menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk kuartil bawah adalah data ke 1/4 dikali N plus 1, di mana N adalah jumlah individu frekuensi. Untuk kuartil tengah adalah X ke setengah kali N plus 1. Sedangkan kuartil atas adalah X dikali X ke 3/4 dikali N plus 1. Sedangkan untuk mencari kuartil data berkelompok, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Tepi bawah dari kelas ditambah jumlah individu frekuensi dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kelas kuartil dikali interval panjang kelas. Selanjutnya, desil. Desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 1/10 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, hingga bagian ke-10. Untuk data tunggal, kita dapat mencari desil data dengan rumus sebagai berikut, yaitu X ke I N plus 1/10, di mana I menunjukkan desil keberapa yang hendak dihitung dan N jumlah individu frekuensi. Selanjutnya untuk data desil berkelompok berikut adalah rumusnya. Di sini BM yaitu tepi bawah desil kelas ke M yang ingin dicari ditambah dengan M yaitu bagian desil yang ingin dicari dibagi 10 dikali ukuran data dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas desil ke M dibagi frekuensi dari kelas desil ke M kemudian dikali dengan panjang kelas. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan data. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.